Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Sunday Diary. Mhm. Nah, kali ini tema kita adalah podcast mengenai tentang Tips hidup lebih tenang. kenapa sih saat kita harus membahas ini? Ya karena kita di dewasa sekarang ini bagi yang udah kerja ya khususnya kita lebih sering merasakan kegelisahan ya gitu jadinya. Bisa khawatir, ada aja yang dikhawatirkan. Bagaimana sih ke depannya? Bagaimana sih nanti perekonomian kita banyak lah. Iya. Apalagi masalah jodoh ya, khawatir aja kayak gitu ya kan. Gelisah terus jadinya. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa memperoleh dari manfaat ini. Mana tahu ya kan, mungkin memang berpengaruh nanti di kehidupan kalian. Ya, semoga berpahala kita juga ya. Ya, semoga mudah-mudahan sih ini bermanfaat untuk kita. Nah, yang pertama itu adalah kita tuh harus lebih mendekatkan diri dengan yang menciptakan kita, yang maha kuasa kita. Karena memang dia udah menciptakan, masa kita nggak deket sih. Nah, berarti kalau hati kalian nggak tenang, itu tanda tanya gitu. Kamu sudah deket nggak sih dengan yang menciptakan kamu? Ya kan, gitu Iya kan? dong. Semakin jauh kita dari sang pencipta, semakin banyak masalah ya, Din. Semakin banyak masalah, semakin banyak kegelisahan gitu kan. Ya, jadi kita harus lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Mungkin aja kenapa kita sering gelisah, ya itu karena teguran atau teguran dari Allah lah, supaya agar mendekatkan diri lagi kepada Dia. Mungkin Dia rindu sama kita gitu ya kan, Sa. Jadi cara Allah menyampaikan rindu itu adalah dengan memberi kita masalah ya, Din. Iya gitu. Jadi ayo kita lebih dekat diri kepada Allah gitu. Nah, yang kedua adalah mendengarkan kata hati. Bagaimana, Sa? Jadi kita tuh harus lebih peka lagi nih sama diri kita sendiri kan, apa yang kita mau itu kita harus tahu, karena sebenarnya tuh kalau kita mau mendengarkan apa kata hati kita tuh ya kita bakal lebih tenang. Contohnya ya Din, kayak aku ya Din ya. Di era Covid gini kan kita pasti kayak yang paling susah itu adalah mencari pekerjaan ya Din. Bahkan banyak yang di PHK, yang dirumahkan, di PHK. Nah terus aku udah mencoba bertahan nih di kerjaan aku yang sekarang dengan suasana yang udah gak kondusif bagi aku kan. Nah, cuman kata hati aku tuh bilang kayaknya kamu harus berhenti deh Sa gitu. Untuk apa juga kamu bekerja tapi kamu tuh gak tenang. Maksudnya kayak ya gak nyaman, kayak makan hati sendiri, ke apa namanya, batin apa namanya, lupakan batin ya. Gitu. Jadi kan aku mencoba untuk mendengarkan kata hatiku, dan aku bilang sama Allah kayaknya ya udah deh kalau memang aku harus resign ya udah, meskipun ini di era Covid banyak masalah, apalagi soal cari uang, kita susah cari kerjaan, tapi aku percaya rezeki itu ada aja ya dan ya udah aku resign. Terus udah 2 bulan ini ya alhamdulillah kalau untuk rezeki itu datangnya dari mana aja ya, karena emang kita udah mendengarkan kata hati kita dan udah pasrah sama Allah tadi ya Din, yang tadi nomor 1. Terus lancar lah ya rezeki kita. Ya alhamdulillah, karena semakin kita bersyukur semakin ditambah di itu sih yang. Jadi kita harus terus mendengarkan dan mengikuti apa kata hati kita. Tapi itu kan dari pekerjaan ya kan, Sa. Tapi ada juga kita terus karena takut ini ya, kita dibilang egois, kita dibilang apa, jadi kita nggak mendengar kata hati kita. Sebenarnya hati kita menolak, tapi karena mungkin teman atau apa kita iyakan. Itu bagaimana sih? Pernah nggak sih kamu seperti ya? Sering banget lah. Iya, karena kan kita tuh kalau kita nih bertingkah salah dikit aja orang bakal aneh-aneh mikirnya. Karena itu sih tadi kita tuh harus lebih bisa kita komunikasikan ke ke teman kita, ke kolega kita, kayaknya aku kalau ini kurang nyaman deh, soalnya aku gini. Nah jadi mereka paham. Bilang jangan kamu iya aja, tapi hati kamu menolak. Benar itu perlu dikomunikasikan. Itu bisa aja jadi renggang dari hati kamu nggak nyaman, dan juga kamu jadi berpura-pura. Iya, benar. Teman kamu jadi yang berhati. Jadi itu perlu dibicarakan dan dengarkan kata hati kamu. Nah, selanjutnya itu adalah relakan hubungan kendalimu. Gimana nih? Nah, ini misalnya mungkin target ya, aku pengen di kerjaan, mungkin di tahun depan aku harus kerjaan yang lebih bagus gitu kan, aku gaji lebih tinggi gitu kan. Nah tapi memang nggak ditargetkan seperti itu ya kan. Siapa sih yang nggak pengen kerjaan bagus, yang bekerja di perusahaan BUMN dengan gaji yang tinggi gitu kan. Tapi toh nyatanya kita udah ke situ tapi nggak juga. Jodoh aku memang jadi guru honorer kayak gitu kan, yang gaji yang nggak seberapa. Nah tapi itu kita harus merelakan yang memang bukan kendali kita memang bukan mungkin sama Allah, bukan di situ tempat kita. Jadi makanya memang perlu bertarget, tapi
jangan terlalu ambisius gitu kan. Karena itu nanti bakal bikin kamunya stres sendiri kan. Iya. Maka kalau malah kalau dijalani terus dengan pekerjaan ini, malah rezeki itu ada aja, kayak memang gaji nggak seberapa tapi cukup, ya kan. Kita harus belajar berqanaah gitu, relakan yang memang bukan kendali kita di situ, ya udah nggak usah, dan kita fokus dengan apa yang ada sekarang ini gitu. Benar banget. Jadi kalau kita nanti kan juga nggak tahu di depan kita apa yang sedang menunggu kita. Mungkin hal-hal yang nggak terduga bakal kita dapetin ya, Din. Gitu ya, relakan yang bukan kendalimu, apa yang memang bukan ditanyakan untuk agar hati kita lebih tenang. Jangan selalu ambisi diri sendiri gitu ya. Benar. Nah, selanjutnya adalah tentang enggak semua hal harus kamu masukkan ke dalam hati. Ini pengalaman aku juga ya, Din. Yang kayaknya juga ya, makan hati. Iya, benar-benar kita tuh kadang orang bilang kamu gitu aja nggak bisa, atau mungkin kamu nggak kayak perempuan seutuhnya. Misalnya kayak kamu masa perempuan tapi nggak cantik, atau nggak bisa masak gitu ya, nggak rapi ya. Mungkin kita ya kayak tadi ya, mungkin kalau kasusnya nggak bisa masak kan nggak bisa, itu bisa dipelajarin gitu ya. Jadi bukan sementara orang bilang kamu kalau misalnya orang bilang kamu itu punya kekurangan dan kamu nggak harus memberontak ya, mungkin kamu bisa mempelajari itu. Maksudnya kayak tadi kalau katanya nggak bisa masak ya kamu pelajari gimana bisa masak. Ini kan tantangan, omongan orang tuh dijadikan tantangan. Kalau mereka bilang kayak gitu, aku bisa kok kayak gitu, kan jadi lebih enak. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kita sendiri nanti jadi makin tua gitu, mikirin hal-hal omongan orang yang nggak ada habisnya. Iya, pusing sendiri ya, Din. Pusing sendiri. Jadi boleh dengar kata orang, tapi jadikan itu tantangan bahwa kamu tuh pasti bisa. Jangan dimasuk dalam hati yang otomatis kamu bakalan kepikiran terus gitu, karena omongan orang tuh nggak akan ada habis-habisnya yang terus menjatuhkan kita. Bener banget. Jadi kalau memang masih ada sisi positif yang bisa diambil, ya udah kamu jadikan apa tadi, Din, motivasi tadi ya kita untuk tantangan kita ke depan agar menjadi manusia lebih baik lagi. Cuman kalau misalnya memang nggak bisa kamu maksudnya kayak nggak bisa kamu kendalikan lagi, atau memang mungkin omongan mereka itu hanyalah judge yang nggak berdasar, ya udah sih kamu nggak usah dengerin, ya kayak anggap angin lalu aja. Anggap angin lalu aja. Yang negatif ya, tapi kalau positif ya kamu harus terima gitu, agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Benar. Nah, selanjutnya adalah apa sih? Sediakan waktu me time. Gimana Din? Sediakan waktu untuk me time, itu perlu loh, me time untuk menyenangkan diri kita sendiri. Karena kita pun memiliki teman, kadang mungkin kita nggak nyaman, itu tuh perlu memang waktu sendiri. Misal kayak aku bisa ada pengalaman, terus aku waktu kuliah tuh suntuk, tugas banyak, terus selalu ada masalah kemarin, masalah keluarga dan masalah pribadi juga sama teman gitu kan. Dan aku tuh me time gitu, nonton bioskop sendirian. Wow. Yang paling bukan nonton horor ya? Kalau horor serem banget ya, Din. Oke. Karena orang berpasangan gimana aku sama setan ya dong. Jadi aku memang nonton bioskop sendiri ya untuk menyenangkan diri aku gitu. Jadi me time itu perlu. Dan kita juga harus perlu introspeksi diri dengan suasana lingkungan kita. Itu me time itu perlu. Kamu mungkin jalan-jalan sendiri itu bukan hal yang gila sih sebenarnya menurut aku. Malah itu untuk menenangkan diri kamu tuh yang perlu waktu sendiri, jalan-jalan ke mall sendiri, ya kan? Atau yang suka ke baca buku bisa ke perpus sendiri gitu ya. Gitu. Pokoknya kamu harus menenangkan diri. Atau lebih efektif lagi kita ke salon. Shopping sendiri. Nah itu memang sesuai sama yang kamu mampunya gimana lah gitu ya, Din. Berarti waktu me time itu perlu, kamu nggak perlu harus kemana-mana tuh ada kawan. Jadi kita nggak perlu bergantung dengan orang. Kayak aku kalau aku tuh kan kayak suka facial gitu ya. Nah terus kata teman-teman, sama siapa? Sendiri. Gila, masa sendiri gitu ya? Emang kenapa sih gitu? Heran ya. Ya emang itu kan me time kita, itu cara kita menenangkan diri sendiri. Iya, jadi gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, sediakan waktu untuk me time. Mungkin itu perlu untuk kita gitu. Nah, selanjutnya adalah jaga jarak dengan orang yang negatif. Wah, bener banget nih. Jadi kita tuh harus pintar memilih-milih teman atau ya dalam bergaul ya, Din ya, karena itu bakal membentuk kita ke depannya gitu ya. Nah, jadi kalau memang kamu merasa orang ini itu kurang bagus, ya kamu nggak perlu repot-repot menunggu dia untuk bagus, atau kamu pengen merubah dia untuk bagus, itu nggak perlu ya, capek-capek, karena orang yang bagus juga masih banyak ya, Din, yang masih bisa kita temui. Nah, jadi kayak ya karena sedikit banyaknya ada kemungkinan kamu juga bakal kebawa sama yang negatifnya dia. Contoh gini,
itu selalu mikirnya tuh kayak mikir buruk ke orang lain, padahal itu kan belum tentu benar. Nah ya udah, kamu tinggalin aja deh orang-orang yang kayak gitu, karena yang memang jadi toksik aja di kehidupan kamu. Kayak aku ya Din, kayak udah yang di usia yang segini, temen itu nggak perlu banyak, tapi yang lebih berguna untuk kita lah ya. Kita juga nggak perlu munafik lah, kita kan juga berteman ya memang karena ada kebutuhannya gitu kan. Nah kalau memang kayak Dini nih, dia kan orangnya tuh kayaknya negatif, orangnya nggak, maksudnya kayak positif, suka langsung kayak tepat waktu sholatnya gitu kan, dan nggak suka ngegibah dia kan. Jadi kalau aku tuh pengen ngegibah, Din kayaknya aku gini, udah nggak usah, udah deh ikhlaskan aja nih. Jadi aku lebih tenang. Jadi konten ya. Jadi aku suka aja gitu. Dan jadi kan kayak kebiasaan aku yang suka ngegibah nih, mungkin akunya kali ya yang jadi negatif ke Dini, enggak ya, tapi Dini yang jadi positif ke aku. Jadi itu tadi berarti kan si Dini nggak kebawa negatifnya aku, malah aku yang terserap positifnya dia gitu. Terus aku juga ada denger ya hadis Rasulullah, mungkin kalau misalnya salah dikoreksi ya teman-teman, bahwa memang kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi gitu kan, otomatis kita ketularan bau minyak wanginya. Itu artinya apa? Kalau kita berteman dengan orang yang baik itu pasti ketularan gitu. Dan kalau kita berteman dengan orang yang nggak baik itu tuh bakal ketularan juga, sedikit banyak kita bakal ketularan. Jadi memang kita harus pandai-pandai memilah pertemanan gitu. Kalau memang dia membuat diri kita menjadi lebih buruk, untuk apa gitu. Nah jadi hidup ini singkat ya Din. Hidup ini singkat, dan carilah yang positif untuk kamu, carilah keberkahannya di situ. Dan teman yang sahabat yang soleh yang baik itu langka gitu. Benar. Kalaupun kalian sudah menemukannya, tolong jangan lepaskan, ya kan? Jangan lepaskan gitu. Benar. Karena itu bakal berpengaruh ke kehidupan kita nantinya gitu. Setuju. Dan buang orang-orang yang negatif di kehidupan kita. Benar. Hus gitu ya. Nah, jadi itu aja tips-tips dari kita agar hidup kita lebih tenang lagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Sa. Dan kita juga udah melakukan ya, Din, udah lebih tenang. Sedang melakukannya, dan mudah-mudahan hidup kita semua lebih baik dan lebih tenang ke depannya. Dan kalau ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di-share, comment, and subscribe. Oke, sekian dari kita, Sunday Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.